Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat fillah, semoga Allah terus memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Amin. Sahabat fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengkaji tentang indahnya kematian. Sahabat fillah, ulama-ulama terdahulu atau para wali-wali Allah ketika mau menemui ajalnya, mereka punya firasat. Lalu kemudian mereka mempersiapkan diri semaksimal mungkin sebagaimana persiapan orang yang mau menikah. Maka mereka seolah-olah akan menjadi pengantin, jadi persiapannya maksimal. Sahabat billah, Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika mau meninggal itu padahal sudah dikepung oleh musuh mau dibunuh. Dan Utsman bin Affan sedang sujud di dalam kamarnya, lalu digedor-gedor oleh penjaganya bahwa musuh sudah dekat. Tapi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Ternyata Rasulullah SAW sudah memanggilnya melalui jendela. Wahai Utsman, nanti sore kita buka puasa bersama ya. Itu kata Rasulullah kepada Utsman. Saking senangnya Utsman ingin berbuka puasa bersama Rasulullah, dia tidak tahu bahwa musuh sudah dekat dan akhirnya terjadilah pembunuhan. Dan ketika wafat dalam keadaan senyum luar biasa sekali karena bahagia sekali akan berbuka puasa bersama dengan Rasulullah. Itulah Utsman bin Affan. Dan para wali Allah juga demikian. Mereka sudah punya firasat, kemudian mereka mempersiapkan diri seperti pengantin. Makanya ada satu cerita mimpi. Katanya kalau orang mimpi mau menjadi pengantin berarti akan meninggal. Jadi cerita ini berasal dari tadi, bahwa para wali Allah ketika sudah punya firasat untuk meninggal, mereka mempersiapkan diri sebagaimana persiapan pengantin. Tapi sayang, ini kemudian disalahpahami oleh kelompok-kelompok ekstrim. Mereka ketika mau bom bunuh diri, dia meyakini bahwa dia akan menjadi pengantin, akan masuk surga, lalu dia melakukan bom bunuh diri. Itu salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena dia melakukan kezaliman. Melakukan pembunuhan bukan hanya diri sendiri tapi orang lain, dengan prasangka akan menjadi pengantin, akan bertemu dengan Allah. Mustahil, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kezaliman. Kata Allah, barang siapa yang membunuh satu orang tanpa tahu penyebabnya bahwa dia telah melakukan kesalahan, seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Jadi kalau satu saja orang dibunuh dengan tidak ada salah apapun, itu sama saja membunuh seluruh manusia. Jadi salah kaprah. Itulah kelompok-kelompok ekstrim menganggap bahwa dia akan menjadi pengantin karena mengikuti para wali Allah. Padahal wali Allah itu tadi tidak melakukan kejahatan. Sahabat billah, itulah indahnya para wali Allah ketika mau meninggal, persiapannya maksimal. Lalu untuk kita bagaimana? Sahabat billah, di dalam Al-Quran penjelasan kematian adalah indah sekali. Makanya saya buat penjelasan tentang kematian itu indah. Allah mengumpamakan kematian dengan istilah roji'un. Dalam surat Al-Ankabut Allah memberikan penjelasan kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un, roji'un, roja'a yarji'u, roji'un, pulang. Jadi kematian itu oleh Allah diumpamakan dengan kata-kata yang indah, yaitu pulang. Makanya kalau kita mendengar berita di musola atau di masjid-masjid, biasanya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
telah berpulang ke rahmat Allah dengan tenang. Kalimatnya indah. Jadi pulang. Raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak ingin pulang? Bohong itu namanya. Pasti kita pengen pulang. Kita sedang bermain, pasti pengen pulang. Kita sedang bekerja di kantor, pasti pengen pulang. Bahkan persiapan pulang saja bisa jadi 2 bulan sebelumnya. Beli tiket, mudik. Ya. Pulang kampung, mudik. Itu 2 bulan sebelumnya sudah beli tiket. Persiapannya sudah luar biasa sekali. Kenapa? Karena pengen pulang. Jadi, indah sekali pulang itu. Nggak ada orang yang tidak ingin pulang. Kalau ada orang yang tidak ingin pulang, berarti perlu dicatat itu. Sudah orangnya itu normal atau tidak. Tapi intinya bahwa pulang itu hampir semuanya suka seperti itu. Kemudian kata-kata kematian itu al-maut tadi. Al-maut itu artinya ujroh. Ujroh itu adalah ongkos dari perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada orang yang bekerja lalu tidak ingin dikasih gaji atau ongkos atau ujroh. Tidak mungkin. Kita bekerja lalu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah, itu tidak mungkin. Artinya, al-maut itu adalah ujroh, upah hasil kerjaan kita. Ya, itu yang kedua. Al-maut, ya, kematian itu disebut dengan al-maut. Satu lagi, kematian itu disebut dengan wafat. Wafat itu artinya masa panen. Sahabat bila tidak ada orang yang menanam benih, lalu menyiramnya, merawatnya, sampai kemudian menjelang panen tidak mau panen. Tidak mungkin ada. Pasti pengen panen, bahkan panennya pengen berlimpah. Wafat artinya masa panen. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin panen. Kalau pengen panennya bagus, tentunya kita harus nanam yang bagus juga. Merawatnya, memupuknya, menyiramnya dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian panennya menjadi bagus, bahkan berlimpah. Sahabat billah, tadi yang pertama adalah raji'un, pulang kampung. Indah sekali, tidak ada orang yang tidak ingin pulang kampung, pasti pengen pulang kampung. Jadi indah. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah kita memang punya kampung halaman? Kalau tidak punya, tidak nikmat pulang kampung itu. Pastikan dulu bahwa kita punya kampung halaman atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan juga bahwa kita tahu jalannya tidak untuk pulang kampung. Kalau kita tidak tahu jalan, kesasar, nggak nyaman pulang kampung. Dan yang ketiga, kita bawa bekal tidak. Kalau kita bawa bekal, enak kita. Mungkin di tengah jalan, istirahat dulu, bekalnya dimakan. Sampai di sana masih banyak bekalnya. Jadi 3 ini. Kita mau pulang kampung, dipastikan bahwa kita punya kampung halaman. Yang kedua, tahu jalannya. Yang ketiga, ada bekalnya. Kalau kita sudah punya persiapan yang 3 tadi, indah kematian itu. Karena semua orang ingin pulang kampung. Tapi kalau tidak punya bekalnya, tadi, walaupun kita bekalnya banyak sekali, tapi nggak tahu jalannya, kesasar kemana-mana, nggak nyaman. Ya. Atau mungkin kita tahu jalannya, bekalnya banyak, tapi nggak tahu pulang kampungnya di mana, nggak punya kampung, gue nggak nyaman juga. Jadi itulah, orang itu pulang kampung dengan nyaman, kematian yang indah karena bekalnya indah. Ujroh al-maut, kita bekerja tidak sih? Kalau kita nggak pernah kerja, tiba-tiba pengen upah, mustahil. Berarti kita harus bekerja dulu. Dan yang terakhir, kita menanam tidak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita menanam, meskipun sebiji jarum kebaikan, pasti akan panen kebaikan. Kalau kita menanam, meskipun sebiji jarum keburukan, pasti kita akan panen keburukan. Pilihannya itu. Nah, kalau kita sudah punya kampung halaman, kita tahu jalannya, kita punya bekal perjalanan dan di sana, kita tahu bahwa kita akan dapat upah, dan kita tahu bahwa panen kita akan berlimpah, indah kematian itu. Tetapi kalau kita belum memiliki
tadi, ya kita harus persiapkan dari sekarang supaya menjadi indah kematian itu. Karena Allah sudah memberikan perumpamaan bahwa kematian itu indah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-maut, wafat, ya. Sebagaimana matinya para wali Allah. Kita merindukan kematian, tapi bukan berarti harus bunuh diri, apalagi membunuh orang lain dan bunuh diri yang mengakibatkan kerusakan di atas dunia ini. Sahabat billah, mudah-mudahan meskipun sekelumit tapi memberi motivasi bahwa tentu kita harus hari ini mempersiapkan, pastikan bahwa kita punya kampung halaman. Yang kedua, pastikan bahwa jalannya benar. Kampung halaman tadi adalah bahwa kita punya Allah, yang kita harus komunikasi dengan punya kampung halaman. Komunikasi kita tidak boleh berhenti. Minimal 1 hari 1 malam, 5 kali komunikasi kita dengan pemilik kampung halaman. Yang kedua, kita baru harus tahu jalannya jelas atau tidak. Al-Quranul Karim wa sunnatul Rasulullah adalah jalannya. Banyak jalan menuju Roma, banyak tafsir tentang Al-Quran. Silakan saja. Yang penting tahu jalannya. Yang ketiga adalah bekal amal kita. Kita sudah punya amal belum? Kalau sudah punya amal, pastikan bahwa saya beramal, maka kita akan nyaman pulang kampung itu. Dan pastikan bahwa kita memang bekerja, beramal, dan yakinkan bahwa kita juga adalah menanam. Maka dengan demikian, kematian adalah indah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam kematian menjadi husnul khotimah dan memanen panen-panen kita di kampungnya Allah, pulang kampung bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan yang paling indah adalah ketika liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama, khususnya adalah guru-guru PAI, bersama-sama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.